Fitri. Waalaikumsalam Bu Fatma. Sorry, apa kabar nih? Alhamdulillah, seperti yang Bu Fatma tahu ya, sangat sehat ya dan Walaupun sudah bersemangat. lahiran ya. Iya, Oke, terima kasih sudah bisa jumpa di sini walaupun lewat dunia maya ya. iya. Ya, kita akan melaksanakan coaching nggak lama, 15 menit aja. Mm-mm. Di sini saya ingin tahu pertemuan kita ini mau bahas apa sih Bu Fitri? Ini apa ya? Sebenarnya banyak sih yang mau dibahas ya Bu Fatma karena juga beberapa Iya. kali kita tidak bertemu ya. Uh, Apalagi uh, ini uh. maksudnya ini masalahnya di sekolah ya Bu Fatma ya. Iya. Mulai yang di sekolah ya. Pembahasan Mm-mm. yang di sekolah ya Bu Fatma ya. Iya Bu Fitri. Di sekolah kan saya ingin membahas satu masalah di sekolah saya tentang itulah merdeka belajar. Banyak guru yang belum memahami dan banyak guru juga yang tidak mau merubah dari zona aman dan nyamannya seperti itu. Oh, gitu ya. Berarti mereka masih terpaku dengan kurikulum lama. Iya, karena Oh, sudah begitu sangat nyaman ya. masalahnya. Iya. Di sini, uh, oke. Di akhir pertemuan kita atau di akhir coaching kita ini, apa yang ingin Ibu Fitri harapkan nanti dari percakapan kita ini? Yang saya inginkan kita Mm-mm. mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi dan mungkin bukan saya saja yang sedang menghadapinya ya Bu Fatma ya, banyak sekolah juga Iya. sedang menghadapi masalah tersebut begitu. Mm-mm. Iya, benar-benar. Memang sih ya, kurikulum Merdeka itu baru, tapi banyak ya yang guru yang pengen aman, begitu Bu Fitri ya. Mm, Jadi mm. kira-kira nih, uh, yang solusi menurut Bu Fitri, kira-kira apa yang ingin Bu Fitri terapkan supaya teman-teman Ibu itu bisa apa namanya tidak lagi di zona aman itu. Mereka mau berubah atau mau melanjutkan atau merdeka belajar itu bisa diterapkan di sekolah Bu Fitri. Iya, saya ingin sebenarnya ya nanti ya kalau sudah kembali ke sekolah, saya Heeh. ingin membuat seperti apa uh, apa namanya yang seperti di KKG itu seperti apa namanya pelatihan seperti itu ya Heeh, paling tidak heeh. sebulan sekali karena kemarin Ya, waktu guru penggerak juga mereka tidak menerima dan mengatakan itu ambisi saya sendiri dan tujuan guru penggerak itu ya. untuk saya sendiri. Setelah saya melakukan aksi nyata yang tentang Heeh, kemarin itu tugas kita kemarin ternyata heeh. guru-guru di sekolah saya sangat antusias dan mereka Iya, mengatakan iya. sangat bermanfaat ternyata ikut guru penggerak bisa mengajarkan kami seperti itu. Jadi saya ingin ketika saya sehat kembali nanti, saya ingin membuat satu kali sebulan rutin, Bu Kali. ya. Oh, Kegiatan begitu rutin. ya. Apa yang Oke, saya sangat pelajari luar saya biasa tuangkan. itu Bu Fitri idenya ya. Berarti Hmm. pelatihannya cuma sebulan sekali ya Bu ya? Iya, maksudnya sebulan sekali nanti guru-guru sekolah sendiri dulu ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Kira-kira kalau membuat pelatihan sebulan sekali itu bisa nggak meningkatkan keinginan mereka dalam misalnya dalam merubah mindset mereka tentang kurikulum merdeka ini? Bisa ya? Sepertinya bisa, Bu. Karena kemarin saya juga sudah saya jelaskan tadi kan waktu masalah guru penggerak mereka juga Mm-mm. tidak menerima seperti itu ya. Mereka Mm-mm, katakan cuma mm-mm. cari capek aja gitu. Iya, iya, iya. Ya, Karena pengen cari aman aja ya kalau memang iya. ya. Iya, Setelah iya. saya adakan aksi nyata, saya desiminasi ya kemarin ya kita ya Iya, iya. terhadap guru-guru di sekolah, ternyata mereka sangat suka dan Oh, saya iya. merasa bersemangat. Kemudian mungkin insya Allah akan berhasil, Bu Fatma. Insya Allah ya. Mm-mm. Di sini kira-kira ada hambatan tidak Bu Fitri dalam aksi Ibu dalam membuat pelatihan misalnya sebulan sekali itu? Kalau hambatan sih, kalau dari diri kami dan sekolah tidak ada ya, karena mereka sudah memberi dukungan, fasilitas juga Heeh, disediakan. Cuman di heeh. sana kalau pakai infokus itu sering nggak cukup Karena kurang ya.
kurangnya arus, jadi sering nggak cukup kalau pakai Infocus seperti itu, Bu. Ya, kalau jika memang nggak lengkap atau kurang begitu, solusi Bu Fitri apa? Saya tetap juga sih memakai Infocus karena kalau misalnya dengan metode lain sepertinya kurang menarik ya. Berarti Tapi di sini nanti bisa cara lain, Bu ya? ya, nanti kita sepakati lagi dengan kepala sekolah apakah ditambah arus ke sekolah karena Iya. karena bukan hanya saya yang memakai. Ketika ada kita materi dengan menggunakan Infocus ke anak-anak setiap hari seperti itu. Jadi sepertinya harus ada perbaikan di sekolah. Iya, benar. Berarti di situ harus ada dukungan juga ya? Iya, benar, Ibu. Benar. Di sini berarti masalah Ibu sudah ada solusinya nih, ya kan? Ya, Bu. Seperti itu. Kemudian setelah rencana Ibu ini tercapai nih, ya kan? Kira-kira jangka waktu yang Ibu butuhkan itu berapa lama? Memang Bu ya, Bu Fatma ya, kalau misalnya ingin melakukan perubahan, apalagi dengan guru penggerak ini tidak bisa kita lakukan dengan instan ya, perlu waktu dan proses yang panjang. Tetapi kalau misalnya kita sekali dua kali sudah down, sudah menyerah, mungkin tidak akan berhasil ke depannya. Jadi ke depannya ya kita harus tetap terapkan, walaupun mereka sudah mulai ragu-ragu atau apa. Wah, iya, luar biasa. Iya. Seperti itu Bu Fatma ya. Memang luar biasa Bu Fitri nih semangatnya ya. Sama Bu Fatma juga nggak kurang. Iya benar. Di sini kita kan kalau memang mau buat sebuah aksi itu harus ada komitmen ya Bu Fitri ya. Iya benar. Kemudian di sini siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Fitri dalam memegang teguh komitmen Ibu tersebut? Misalnya dalam aksi tersebut ya. Yang pertama itu kita harus punya komitmen dengan kepala sekolah dulu Bu ya. Nanti kalau misalnya izin dari kepala sekolah sudah kita dapatkan tetapi tidak berkomitmen, nantinya juga tidak akan jalan. Kemudian dengan teman-teman sejawat, kalau misalnya mereka tidak bisa di bulan ini, ayo bulan kedepannya kita buat 2 kali Bu, seperti itu. Oh iya benar. Jadi bagaimana perasaan Bu Fitri nih? Setelah tahu solusinya, setelah misalnya dalam strategi ini ingin membuat pelatihan sebulan sekali ya kan? Iya. Gimana perasaannya udah tahu solusinya supaya guru-guru di sekolah Ibu tidak lagi di situ aja kurikulum 2013 aja ya kan? Tidak ada perubahan. Ya benar Bu, jangan ada di zona aman aja ya Bu ya. Perasaan saya itu Bu sangat senang, tapi juga ragu Bu ya. Ya Bu Fatma, Ragu ya. Iya ragunya di mana? Ragunya akan prosesnya itu, apakah akan berhasil atau tidak ke depannya seperti itu. Ya, itu tadi kita harus berkomitmen ya Bu Fitri ya tadi ya, karena kalau nggak komitmen nggak akan berhasil. Nah, ini kan selain komitmen ada juga ini kita tetap harus mensosialisasi setiap minggunya ya, misalnya minggu yang akan datang kita membuat pelatihan itu yang harus Bu Fitri terapkan ya kan. Nah di sini sepertinya sudah berakhir ya waktu kita. Nah, ini saya ingin sekali nanti mengetahui bagaimana perkembangan Bu Fitri selama ingin menerapkan pelatihan itu, apa ada perubahan ya. Saya penasaran nanti apa hasilnya nih ya. Aduh, baik Ibu. Ibu boleh main-main ke sekolah saya Bu, sekali ikut sosialisasi bareng saya. Boleh. Oke ya Bu Fitri ya. Ya, terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Fitri. Hai Bu Fatma, apa kabar sore ini?
Alhamdulillah Bu Fitri, kabarnya alhamdulillah baik-baik saja nih, sehat nih. Semangat Iya, kita jumpa semoga sama Bu Fitri. semoga setiap hari kita ketemu seperti ini ya Bu Fatma, baik Iya, di daring ataupun di luring ya Bu Fatma ya. iya, amin, amin. Ya. Oke. Bu Fatma, kita kan sudah belajar tentang apa ya yang di modul 23 ya. Tentang coaching dan coach ya. Dan Iya, kebetulan tadi saya sudah gantian dengan Bu Fatma dan sekarang saya jadi coachnya. iya, iya. Jadi sedikit tidak memahami, tidak mengerti sekali, tetapi coba kita capai Sama-sama dulu ya. kita. Terima kasih Bu Fatma atas arahan dan bimbingannya. Ya, kemudian kan saya mau tanya, Bu Fatma, selama ini ada nggak permasalahan yang Bu Fatma ingin bahas dengan saya? Maksudnya saya juga ingin tahu permasalahan apa yang sedang Bu Fatma alami sekarang. Iya, sebenarnya Bu Fitri masalahnya super banyak ya. Banyak sekali masalah kalau kita ceritakan nih. Tapi di sini yang paling bermasalah, misalnya yang masih jadi masalah saya di kelas nih ya, terutama pada pembelajaran seni budaya. Masalah SPDP yang ya paling Bu ya, kalau iya, di kelas rendah ya. kalau di SMP itu seni budaya memang ya. Oh, ya, kami di Di SPDP. sini kalau pembelajaran seni budaya di SMP itu kan ada 4 bidang Bu Fitri ya. Ada bidang rupa, ada bidang musik, kemudian ada bidang tari dan teater. Nah, di sini yang jadi masalah saya di sini siswa laki-lakinya yang kurang minat dalam belajar tari, khusus tari kan. Misalnya materi-materi dalam tarian itu ada tari tradisional, kemudian ada memeragakan gerak tari. Di sini siswa saya di sini uh, kalau saya tanyakan itu, Bu, kami yang cowok-cowok malu Bu, atau yang laki-laki yang malu menari Bu, karena mereka masih kurangnya faktor internal untuk belajar atau motivasinya kurang Bu Fitri kan. Begitu ya. Mereka misalnya masih mengira kalau tarian itu gerakannya banyak gemulai-gemulai, Bu. Kemudian linggak-linggok, Bu. Jadi malu. Mereka pikir uh, menari itu cuma untuk apa? Untuk siswa perempuan aja, bukan siswa laki-laki. Itu Bu masalahnya, Bu. Kurangnya minat siswa laki-laki saya, Bu, dalam Ya. menari gitu. Ya, seperti itu ya. Ternyata permasalahannya, iya ya, jadi masalah ya Bu ya. Iya, Permasalahannya yaitu kurangnya motivasi siswa laki-laki iya, dalam hal benar. menari. Iya, sangat bagus ya permasalahannya sebenarnya. Jadi dari permasalahan tersebut, Bu Fatma, kira-kira apa sih? Adakah solusi yang sudah Bu Fatma rancang-rancang, Bu Fatma pikirkan untuk permasalahan yang Bu Fatma sedang hadapi ini? Sebenarnya sudah ya, karena kita kan udah lama ya mengajar. Beberapa metode sudah saya lakukan ya Bu Fitri. Misalnya dulu udah pernah saya terapkan ada pemindahan apa kelas, misalnya karena kan di kelas nggak mungkin kita bergerak kan, kita ambil kelas yang khusus untuk menari. Di situ tetap aja siswa laki-lakinya masih malas ya kan. Di sini sepertinya saya harus mengubah apa tuh namanya metodenya. Kemarin sudah apa ada ide sebenarnya ya ingin saya terapkan. Um, Yang Seperti ini seperti dulu Bu, apa? strategi yang pertama yang ingin saya terapkan. Hmm. Saya akan observasi dulu atau pemetaan siswa dulu. Di sini saya akan pilih misalnya siapa yang minat untuk rupa, siapa yang minat untuk apa namanya musik, apa siapa juga yang minat untuk tari. Nah, di sini jika mereka minat untuk rupa, berarti mereka kan suka gambar. Ya, Kemudian benar. yang suka untuk musik, mereka berarti sukanya perform atau langsung tampil gitu kan. Nah, kalau yang suka gerak, gerak ya biasa yang suka jalan-jalan, gerak itu biasanya suka nari, Bu Fitri kan. Nah, di Iya, sini benar. saya akan terapkan seperti apa pembelajaran berdiferensiasi, Bu Fitri kan. Berarti diseleksi dulu ya. Dipetakan dulu siswanya kan. Benar.
Kemudian ada juga yang ingin saya terapkan di sini, misalnya perubahan ini metode pembelajaran dengan memberi materi seperti menampilkan video-video tari yang khusus penarinya laki-laki, seperti Hmm, misalnya tari Acehnya itu tari saman. Tari saman kan ditarikan sama laki-laki, Bu Fitri ya. iya benar. Nah, di sini membuatkan pasti membuat siswa-siswa lebih menarik. Oh, begini ya gerakan laki-lakinya. Saya sederhana kan. Hmm, Kemudian bisa juga kira-kira nih entah misalnya bayangan saya ya, misalnya seperti membuat pojok seni. Di sini ada gambar-gambar atau poster-poster yang penarinya cowok gitu, hmm, seperti ya gitu. Itu sih rencananya atau apa tuh namanya? Keinginannya topiknya supaya ya, iya. meningkat. Solusinya ya Bu ya. Iya, Ya, iya sangat Bu bagus Fitri. ternyata Bu ya. Ternyata solusinya sudah Ibu dapatkan dan sangat bagus ya dengan beberapa Iya. metode menggunakan strategi yang berbeda, berdiferensiasi dan diseleksi dulu ya. Iya, Iya dengan Bu, iya. pojok-pojok seni juga. Aduh, saya ingin kembali ke sekolah Ibu rasanya ya menjadi murid-murid Ibu ini. Iya, pengen ya melihat murid-muridnya ya yang bisa Iya. Jadi Bu, mengembangkan seni. Jadi Bu Fatma dari skala 1 hingga 10 kira-kira di mana pencapaian yang akan tujuan dari permasalahan Ibu itu di angka berapa? Iya, kemarin-kemarin tuh kan mereka kalau ada pembelajaran tari itu nilainya itu memang rendah sekali Bu Fitri. Mereka kadang-kadang karena prakteknya kurang serius, mereka uh, katakanlah ada nilai 6 kayak gitu kan. Ini setelah saya membuat solusi ini atau alternatif-alternatif ini, saya ingin siswa saya ini bisa dapat nilainya itu lebih kurang 8 lah atau dapat 9 gitu Bu Fitri. Iya, insya Allah akan tercapai dengan semangat Ibu yang sangat Amin, luar amin, biasa amin. ya. Iya. Iya. Kemudian Ibu strategi sudah kita bahas. Untuk jangka waktu penerapannya itu bagaimana Ibu? Oh iya, di sini kan karena kebetulan sudah ujian semester, ya kan. Ini saya ingin terapkan ini di awal semester Bu Fitri. Di Ya. awal semester ini kan langsung setelah pembelajaran musik itu kan masuk Mhm. materi tari. Di sini saya akan langsung terapkan ke murid-murid saya. Insya Allah semoga dengan alternatif-alternatif tadi bisa meningkatkan minat siswa saya, khususnya laki-laki Bu Fitri. Mhm. Kira-kira apakah akan berhasil Bu Fatma? Uh, kalau di apa tuh namanya? Kalau dipikir-pikir uh, kalau keberhasilan itu memang nggak instan ya, Iya, harus ada apa tuh proses ya. ya prosesnya. Insya Allah jika memang setelah pemetaan itu kan kita udah tahu ya Bu Fitri ya, Iya. sebatas mana keinginan mereka dulu, minat mereka. Insya Allah Mhm. berhasil. Alhamdulillah. Ternyata permasalahannya sudah ada, solusinya sudah ada juga sama Bu Fatma Iya. dan keberhasilannya juga hampir 100% ya. Alhamdulillah sekali nih dapat solusi, dapat coach yang baik seperti Bu Fitri nih. Udah tahu solusinya nih Bu Fitri ternyata. Iya, setelah misalnya kan sudah tercapai nih Bu ya. Apa sih dengan siapa sih harus kita berkomitmen ketika kegiatan itu akan kita lakukan dan apa komitmennya seperti itu? Iya, iya benar. Di sini kalau dengan komitmen ini kita kan harus ada dukungan juga nih ya. Dukungan yang saya inginkan di sini dari pertama dari si apa orang tuanya dulu, orang Oh tua, ya, benar. ya kan? Izin orang tua ya. Orang tua di sini sangat sangat ini ya, sangat berpengaruh karena mereka jika memang nggak mengizinkan anaknya ke bidang atau minat-minat anaknya nggak akan jalan. Kemudian ada juga kepala sekolah, dukungan dari kepala sekolah itu harus juga Bisa disediakan tempat, kemudian disediakan fasilitas. apa tuh namanya sound untuk latihan ya kan. Itu Iya, memang benar. kalau insya Allah apa alhamdulillah kepala sekolah mendukung, ada juga menyediakan ruang untuk kami latihan. Gitu. Waduh, sangat bagus sekolahnya ya Bu Fatma. Mm, Banyak dukungan. Guru-guru yang lain juga pastinya iya, mendukung ya Bu Fatma iya, ya. iya. Memang Dari Bu guru Fatma juga ya, dokter. dari guru juga mendukung. Kemudian dari siswa perempuannya juga. Nanti kan kalau ada latihan-latihan orang apa tuh namanya, siswa perempuannya mau melatih atau mau mengajari siswa laki-lakinya.
Oh iya, bagus ya, ya Bu Fatma ya. Kemudian Bu Fatma, bagaimana sih perasaan Bu Fatma ke depannya ini setelah Iya, alhamdulillah kegiatan? sekali nih Bu Fitri dapat pencerahan, ada solusinya juga nih. Padahal kemarin-kemarin pengen lah apa mendapat coaching seperti Bu Fitri. Terima kasih banyak Bu Fatma untuk sesi kita menjadi coach dan coaching hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama berdua lagi dan Iya, mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan kita baik di sekolah, pribadi ataupun yang lain-lainnya Bu Fatma ya. iya, amin, amin, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Fitri, sampai jumpa lagi. Ya, see you.